Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Yesus kita dahsyat. Yes. Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan berikan salam di samping kiri kanan, mau katakan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Berikan senyuman yang terbaik. Sekalipun mungkin kita masih menggunakan masker, tapi saya percaya bahwa kasih Kristus itu ada di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Dia. Kami sungguh percaya Engkau Bapa yang memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Kami sungguh percaya karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan setiap kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Bertahta dan berkuasalah Engkau di tempat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kaulah yang terima pujian, Kaulah yang terima sembah, Kau layak Tuhan, Kaulah segalanya. Sebab Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Katakan, ku sembah kudus,
katakan dengan segenap hatimu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Mari bermazmur bagi Dia. Biarlah Kau dimuliakan, Kau ditinggikan Tuhan, Kau disenangkan. Haleluya. Oh, katakan, ku sembah kudus, kudus. Sebab Engkau kudus di tempat ini Tuhan. Biarlah kekudusan memenuhi setiap kami, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan, ku dan ku sanjung. Oh Lord Jesus, bagi dengan segenap hatimu sama-sama. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu. Haleluya, sama-sama. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Oh, ku sembah kudus,
dia kira lama shikara lama baba kira lama shikara lama ya se. Kami agungkan namamu Yesus, kami agungkan Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Kira lama shikara lama ya se. Sebab Engkau layak diagungkan Tuhan. Engkau layak ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Dia Bapa yang sungguh layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, sebab Dia layak. Oh, sebab Kau layak terima puji. Sebab Kau layak Tuhan. Oh, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja. Dialah Raja dengan segenap hatimu. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus. Sekali lagi. Oh, sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Kami agungkan Yesus, Raja di atas. Dialah Raja. Oh, Raja di atas segala. Oh, Dialah Raja di atas segala. Raja. Oh, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sebab Kau sungguh layak Tuhan, sebab Kau layak disembah. Biarlah setiap yang bernafas meninggikan-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan Engkau Rajaku. Haleluya. Ini waktumu pribadi bersama Tuhan. Mari naikkan setiap sembah syukurmu bagi Dia. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah jalan keluar, Kaulah kemenangan kami, Kaulah sukacita kami Yesus. Sebab sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang layak ditinggikan atas setiap hidup kami. Bertahtalah Engkau atas setiap kami Bapa di tempat ini. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terjadilah seperti apa Engkau mau di tempat ini seperti di dalam kerajaan surga. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk salam lagi dong. Di samping kiri kananmu katakan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Sebab kita percaya kita punya Tuhan yang kasihnya lebih dalam dan lebih lebar dari segala-galanya. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hey! Terpujilah Engkau Tuhan di tempat ini, sebab Engkau layak disembah. Oh. Kita mau sama-sama katakan, begitu besar kasih Tuhan. Katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Oh, oh. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji sama-sama. One, two, say. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingan, dia tiada duanya. Tiada seperti-Nya, Yesus Tuhanku. Haleluya, sorakan haleluya. Oh Lord Jesus, kita mau sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Sebab tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Sama-sama kita mau berloncat bagi Tuhan. Katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Kita mau katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 Dia tiada bandingnya, tiada duanya, tiada seperti-Nya. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Dia berkuasa selamanya, tiada berkesudahan. Sama-sama berjoget. Haleluya. Sebab Engkau tiada banding, tiada duanya Yesus yang kami sembah. Oh. Sama-sama kita mau bertepuk tangan di atas kepala. Katakan, oh, Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, Dia sungguh tiada duanya. tiada duanya, tiada seperti-Nya. Sama-sama kita mau berloncat bagi Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia. Oh, 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 tiada banding.
Yesus Tuhanku. Oh, 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 teriakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saya mengundang pelayanan anak. Baik, jemaat Tuhan, kita akan berdoa buat anak-anak yang akan beribadah. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Juga buat anak-anak ini Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, pertumbuhan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, siang hari ini kami mau bawa mereka untuk sama-sama beribadah ke hadapan-Mu. Karena itu kami berdoa, Engkau yang hadir dalam ibadah mereka, melawat dari akhir, dari pertengahan hingga akhir Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Sungguh supaya apa yang menjadi kehendak-Mu itu boleh dinyatakan atas kehidupan mereka. Biarlah firman-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, yang masuk ke dalam hidup mereka menjadi benih yang kekal, menghasilkan buah-buah yang tinggal tetap dalam kehidupan mereka. Dan sehingga mereka suatu kali nanti Tuhan boleh Tuhan pakai menjadi saluran kasih di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk melayani. Berikan mereka pengurapan yang secara khusus, berikan otoritas, hikmat daripada Tuhan untuk membawa anak-anak ini masuk ke dalam persekutuan yang dalam dengan Engkau. Bapa, terima kasih, kami sungguh percaya Roh Kudus-Mu yang hadir, Roh Kudus-Mu yang memimpin mereka dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah buat pelayanan anak. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau katakan bahwa Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita katakan sama-sama dalam hitungan yang ketiga, Yesuslah segala-galanya. 1, 2, 3. Yesuslah segala-galanya. Haleluya. Hey! Sebab tidak akan ada yang sama seperti Engkau Yesus kami. Kaulah segala-galanya. Kita mau katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur buat segala, sebab perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan di dalam hidupku. Oh, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku Engkau yang kagum. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada. Katakan lagi, Yesus, Kaulah, Dialah segala-galanya.
melebihi semua yang ada padaku. Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan. kita bertepuk tangan di atas kepala. Bapak Ibu jemaat saja. Kaulah Segalanya melebihi semua yang ada padaku. You are Yesus, Engkaulah Segalanya One, seutuhnya ku berikan. sama-sama. Yesus, Engkaulah segalanya, melebihi semua yang ada pada kami. Yesus, Engkaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hati. Katakan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan, untukmu. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap benih, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan boleh berbuah dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Haleluya Bapa. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Bentuk kami seperti apa yang Engkau mau. Bentuk kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan geluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Engkau
kesesakanku. Ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Katakan dengan segenap hatimu. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Mari sembah Dia, naikkan mazmurmu bagi Dia. Sebab Kaulah Tuhan kami, Yesus. Tak ada satupun yang dapat kami pertahankan dalam hidup kami, Tuhan. Sebab semuanya milik-Mu, Bapa. Masa depan kami, keluarga kami, semua yang kami miliki, oh, milik Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas setiap kami, atas gereja-Mu, Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan, oh, sebab aku biarlah apa yang menjadi hati-Mu, Tuhan, itu kami dapati, Bapa. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ada satupun yang kami dapat pertahankan, Bapa. Biar kehendak. Dengan bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan dengan segenap hati. Sebab aku milik-Mu, aku di oh Lord Jesus, kasih setia-Mu yang menghidupkan setiap kami. Sebab kami milik-Mu, aku bertahan, biar kehendak-Mu kerjakanlah
Katakanlah dalamku dengan segenap hatimu, sebab aku ini milikmu. Aku di hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, ya kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. sebab aku ini, Sebab aku ini milikmu, amin. aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang mulia dan agung. Haleluya. Bapak, pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah semua kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini, kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah bisa kami balas. Terima kasih untuk kasih-Mu yang penuh dengan pengorbanan bagi setiap kami. Ajar kami untuk memahami betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar, betapa luas kasih Kristus atas setiap kami. Sehingga kami tidak pernah kehabisan kasih itu Tuhan. Ajar kami hari demi hari untuk kami boleh menjadi bejana kasih-Mu, menjadi saluran kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapak, terima kasih. Sekali lagi pimpin kami dalam pemberitaan firman-Mu, pimpin kami dalam ibadah kami pada siang hari ini. Sungguh supaya semuanya boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi semua kami yang hadir di ruangan ini, juga semua hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang mengikuti melalui media online. Urapi kami, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid untuk kami bersama-sama boleh belajar. Terima kasih Tuhan, bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat, bagimulah sembah kami kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Ya, sekali lagi bagaimana kabarnya? Baik, ada sukacita di wajah saudara-saudara di samping kanan dan kirinya? Amin ya. Ya, saudaraku, minggu ini kita kembali belajar tentang kasih ya, bejana kasihnya. Untuk kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan di tengah-tengah dunia.
Saya percaya bahwa kasih bukan lagi sebuah barang yang langka kita dengar. Ya, tapi kasih adalah sesuatu hal yang rasanya hampir selalu kita dengar di dalam gereja Tuhan, betul ya? Tapi kita perlu terus belajar karena sekalipun kita banyak belajar tentang kasih, kita masih terus perlu mempraktekkannya supaya boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Amin. Tadi saudaraku ketika kita menaikkan pujian dari awal kita mengatakan Allah Roh Kudus gitu ya. Ku sembah kudus, kudus. Hati saya dipenuhi dengan sebuah rasa syukur karena saudaraku ketika kita belajar di perjanjian lama begitu ada orang yang mendekat kepada Tuhan, tapi kondisi hidupnya, kondisi hatinya, kondisi pikirannya itu tidak kudus, bisa dipastikan dia akan mati. Gitu ya. Tapi kita begitu mengalami kasih karunia Tuhan di zaman perjanjian baru bukan karena kekuatan kita saudaraku. Saya percaya ya, kita yang ada di ruangan ini tidak semuanya 100% mengalami kehidupan yang kudus, betul? Tanpa sadar mungkin kita masih melakukan kesalahan, kita masih melakukan pelanggaran, kita masih melakukan dosa. Ada yang sengaja bahkan ada yang tidak sengaja. Tapi apapun istilahnya di hadapan Tuhan dosa tetap dosa, pelanggaran tetap pelanggaran yang perlu untuk dihukum. Nah kalau kita ada di dalam kondisi perjanjian lama, saya nggak tahu berapa banyak orang yang bisa keluar dari dalam ruangan dengan kondisi tetap sehat walafiat. Ya, semoga semuanya. Ya, tapi sering sekali saudaraku ketika kita beribadah kepada Tuhan kita katakan kudus, tapi sebenarnya jauh di dalam hati kita, aduh Tuhan saya belum sekudus itu. Dan kita bisa melihat bahwa ini adalah anugerah kasih Tuhan. Ketika kita datang menyembah Allah yang begitu kudus, maka kita sedang datang bukan dengan kekudusan kita, tapi kekudusan anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus yang diperhitungkan menjadi kekudusan kita. Itulah kasih Tuhan saudaraku. Kalau tidak habis kita, gitu ya. Ketika kita mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saya percaya semuanya itu terjadi oleh karena darah Kristus yang terlebih dahulu membasuh dan menguduskan kita. Itulah kasih yang begitu luar biasa. Sehingga ketika tadi saya menyembah Tuhan, ada satu hal yang menarik yang saya dapatkan. Ada perkataan Tuhan di dalam hati saya dikatakan begini, kita telah menerima kasih yang extraordinary. Kita sudah menerima kasih yang begitu luar biasa. Tidak ada kasih yang seperti itu. Dan karena kita sudah menerima kasih yang terbesar, yang termulia, kasih yang begitu luar biasa, maka Tuhan ingin kita menjadi saluran kasih-Nya. Kita yang menjadi bejana kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya orang-orang bisa mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Saudaraku, kasih yang kita terima tidak didapatkan oleh banyak orang. Tidak didapatkan oleh banyak orang. Bahkan yang namanya kasih agape itu adalah kasih yang mungkin melampaui pemikiran kita, melampaui kemampuan kita untuk menalar gitu ya. Karena justru sebenarnya kasih agape itu adalah kasih yang tidak menuntut apapun, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak memperhitungkan dari pihak orang lain, tapi kasih itu adalah kasih yang mengalir dari dalam diri kita, khususnya dari dalam diri Allah bagi kita semua. Nah itu adalah kasih yang terbesar saudaraku ya. Coba kita lihat sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya percaya ini bukan perikop yang asing juga ya. Karena kalau kita berbicara tentang kasih, pasti pikiran kita langsung tertuju kepada 1 Korintus pasal yang ke-13. Oke. 1 Korintus pasal yang ke-13 dari ayat yang pertama. Sudah dapat saudaraku? Amin ya, baik. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, artinya kita sudah luar biasa ya. Karena saya percaya kita yang ada di ruangan ini mungkin menguasai tidak lebih dari 5 bahasa, betul ya? Nah, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa itu kasih? Ayat 4 mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita lanjut langsung ke ayat terakhir ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudaraku, kita diajak untuk mengasihi. Kenapa kita diajar untuk mengasihi? Karena Tuhan itu adalah kasih. Ada satu orang anak, ya, ketika pulang sekolah minggu, kemudian dia datang ke mamanya, terus dia katakan, "Mama, mama," gitu. Coba sebutkan apa yang tidak bisa Tuhan lakukan, gitu kan? Mamanya bingung gitu ya. Kemudian mikir, dia senyum. Oh, mungkin anak ini baru mendengarkan firman di sekolah minggu, jadi dia mau menguji mamanya, gitu ya. Lalu mamanya mikir apa yang nggak bisa dilakukan Tuhan. Tuhan bisa melakukan semua hal, nak, gitu ya. Semua hal dia bisa lakukan. Terus datang anak ini bilang, "Enggak, Ma, ada satu yang Tuhan gak bisa lakukan." Mamanya mikir lagi, apa yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan gitu ya. Menciptakan langit oke, menciptakan bumi oke, semuanya Tuhan bisa lakukan. Terus mamanya bilang, "Apa?" Mama nyerah, nggak tahu gitu kan. Terus anaknya merasa senang, terus dia bilang, "Tahu, Mah, apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Tuhan tidak bisa berdosa." Wah, mamanya bilang, "Oh iya juga ya," gitu. Tuhan tidak bisa berdosa. Nah, tapi di sisi lain saudaraku, ada satu hal juga yang iblis gak bisa lakukan. Apa itu? Iblis tidak bisa mengasihi. Tuhan identik dengan kasih. Dan iblis tidak akan pernah bisa mengasihi. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka tentunya kasih itulah yang pertama sekali terpancar dari dalam hidup kita, betul? Ketika engkau lahir baru, engkau bertemu dengan Tuhan, engkau mengenal Tuhan. Saya percaya hal yang terpancar pertama sekali adalah kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Ya. Nah, walaupun demikian saudaraku, di dalam perjalanannya ternyata perikop yang tadi 1 Korintus 13 itu menjadi perikop, salah satu perikop yang paling terkenal sekaligus paling rumit. Nah, kenapa dikatakan paling rumit? Karena seolah-olah 1 Korintus 13 itu adalah sebuah perikop yang hanya teori saja. Sulit untuk dipraktekkan. Ya. Perikop yang kita baca tadi lebih kepada hanya sebagai ide, sebuah gagasan, sebuah pengertian ketimbang sebuah perbuatan, ya, atau sebuah pengalaman. Oke? Kasih itu sabar. Seberapa sabar kita? Satu kali dikecewakan, mengampuni. 2 kali dikecewakan, sudah mulai kesal. Tapi oke, kata firman Tuhan gak boleh. Tapi sekali lagi awas. Begitu ketiga kali, lu gua end. Gitu. Kita berhitung banyak hal. Tapi sesungguhnya kasih Tuhan kepada kita gak seperti itu. Dalam satu hari mungkin saja kita melakukan 3 kali pelanggaran, 3 kali dosa bahkan lebih. Hitung aja,
itu 1 hari. 1 tahun berapa dosa? 100 tahun, untungnya kita nggak hidup 100 tahun ya. Berapa dosa yang dilakukan? Tapi Tuhan tidak pernah membuat papan tulis di sorga. Oke Erik, dosamu 1. Ya. Kemudian berdosa lagi, Erik 2. Awas. Ya. Salah lagi, 3. Kemudian boom gitu. Neraka, enggak seperti itu ya. Tuhan itu begitu besar kasihnya sehingga karena dia adalah kasih, dia tidak melihat kasih itu pada orang lain. Tapi dia yang memancarkan kasih. Orang lain mau mengasihi atau tidak, bagi dia enggak masalah. Yang pasti dia akan terus memancarkan kasih. Matahari itu tidak dia menerima sinar atau tidak pun dari yang lain, dia akan tetap memancarkan sinar. Karena dia adalah sumber daripada sinar. Walaupun terbatas ya, akan ada waktunya matahari habis. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Kasihnya tidak pernah hilang. Oke? Jadi saudaraku, kebanyakan kita berpikir bahwa 1 Korintus 13 ini adalah sebuah teori, adalah sebuah ide, adalah sebuah pengertian, tapi bukan sebuah kehidupan. Nah, saudaraku, itu yang membuat akhirnya terkadang kita banyak membicarakan kasih, tapi kita tidak banyak mengalami kasih. Ya, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi bejana kasihnya Tuhan. Tempat di mana Tuhan menyatakan kasihnya dan melalui kita orang lain bisa mengenal kasihnya. Oke, saudaraku, sesungguhnya ini bukanlah sebuah ide. Ini bukanlah hanya sebagai sebuah teori saja ya, tapi ini sebenarnya adalah kehidupan. Tapi kehidupan ini akan kita bisa dapatkan kalau kita terhubung dengan Tuhan. Oke? Kita akan bisa memancarkannya kalau kita terhubung dengan Tuhan. Kalau tidak, nggak akan pernah bisa. Lampu ini saudaraku akan bisa menyala karena stop kontaknya hidup. Ketika stop kontaknya dimatikan, dia tidak terhubung dengan sumber, maka lampu ini akan kehilangan sinarnya. Paham maksud saya? Kita adalah lampu. Kalau kita pingin hidup kita memancarkan kasih, maka kita harus tersambung kepada sumber kasihnya, yakni Tuhan itu sendiri. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi yang lain kalau kita tidak tersambung. Tapi mungkin saudaraku pernah punya pengalaman. Satu kali saya menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, mengalami sebuah hubungan yang dalam. Saya mengalami kasih Tuhan. Satu kali selesai sebuah komsel ya, kalau di tempat kami dulu dikatakan persekutuan di Bandung, selesai komsel, Roh Kudus bicara dalam hati saya, Gan, selesai komsel ini, kamu bereskan semua peralatan yang ada, karena ketika itu kami komsel enggak pakai tikar, tapi hanya bawa koran masing-masing, duduk di atas koran. Jadi selesai duduk di atas koran, biasanya semua akan berdiri dan enggak banyak yang beresin koran. Oke? Dan akhirnya koran itu sembari diinjak-injak, sobek-sobek karena lebih enak ngobrol dan lain sebagainya. Dan terkadang tanpa sadar kita pergi jadi sampah lah itu. Nah, satu kali itu Roh Kudus bicara dalam hati saya. Bereskan, kemudian salam orang dengan hangat. Nah, kemudian saya coba untuk melakukannya. Ketika saya orang mulai berdiri ngobrol-ngobrol, yang dapat konsumsi mulai makan konsumsi, saya beresin korannya, saya lipatin gitu ya. Kemudian ada satu orang teman ini termasuk pemimpin di persekutuan di Komsel itu kan gitu ya. Dia lihat, wah kamu rajin sekali, ini lagi kan, ya bersihkan semua gitu. Jadi dia bukannya bantuin tapi malah seperti ngeledek begitu ya. Tapi karena saya sedang mengalami Tuhan dan merasakan bahwa itu perintah Tuhan dalam hati saya, iya saya beresin, saya senyum gitu dan saya nggak terluka sama sekali. Ya kan? Saya beresin, selesai itu saya salam. Ketika kita menyalam dengan tulus gitu ya, ada orang yang merasa, kok enak ya di salamnya ya. Kemudian akhirnya peluk gitu ya, sesama jenis
pastinya ya. Nah, salam gitu. Nah, akhirnya saya belajar bahwa ternyata saudaraku, ketika kita terhubung dengan sumber kasih, maka kita akan bisa memancarkan kasih ke sekeliling kita. Tidak peduli orang tersebut menyambut kasih kita atau tidak. Tidak peduli orang tersebut melakukan kasih kepada kita atau tidak. Tapi karena kita terhubung dengan sumber kasih, maka kita akan menyala seperti lampu ini, kita akan memancarkan kasih itu. Betul? Mungkin kita dengan mudah bisa mengampuni. Kenapa? Karena kita sedang mengalami kasih Tuhan. Tapi di satu kali, ya karena saya tidak terhubung, kondisinya sama, saya nggak beresin tuh. Saya hanya mikir, emangnya cuma saya aja yang beresin? Ya kita sama-sama pelayan, sama-sama beresin dong. Kan begitu. Akhirnya muncullah yang namanya ego, kesombongan. Dan saudaraku bisa bayangkan nggak? Apa jadinya dunia ini kalau penuh dengan orang-orang yang egois? Coba bayangkan. Apa jadinya dunia ini kalau penuh dengan orang-orang yang egois, orang-orang sombong, dingin, tidak berperasaan, tidak mau menolong? Maka dunia ini berubah jadi neraka, betul? Ada yang mau tinggal? Pasti enggak. Tapi ketika kita belajar menjadi saluran kasih, kita mencerminkan kasih Tuhan, maka dunia ini akan bisa tidak seseram yang kita lihat. Kalau manusia sudah tidak memiliki kasih, maka sebenarnya kita sudah berubah menjadi monster. Ya kan? Monster itu lebih ngeri daripada hewan gitu ya. Kalau hewan masih bisa sayang sama anaknya, sayang sama teman-temannya gitu ya, tapi monster semuanya dihajar. Dan itulah yang terjadi kalau dunia tanpa kasih. Dan ketika Tuhan memberikan kasihnya kepada kita, kasih yang extraordinary tadi, Tuhan sedang memastikan kita menjadi utusan Tuhan untuk menyalurkan kasih itu di tengah-tengah dunia. Kita tidak bisa menuntut kasih itu dari orang lain, tapi mari kita belajar memberikan kasih yang sudah kita terima daripada Tuhan. Karena saya percaya kasih yang daripada Tuhan tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Nah, coba kita lihat lagi satu contoh tentang anak yang hilang. Saudaraku mungkin masih ingat ya, bagaimana ada satu orang anak yang begitu kurang ajar, dia minta warisan kepada papanya. Anaknya bilang, bagilah harta warisan. Padahal papanya masih hidup. Ya dengan kata lain sebenarnya dia tidak menghormati orang tuanya, betul? Atau dengan kata lain dia sudah bilang, papa cepat-cepatlah mati. Ngapain hidup? Dengan kata lain kan begitu. Dia minta warisan padahal orang tuanya masih ada. Tapi ayahnya ini yang penuh dengan kasih, ya udah dia kasih. Dia bagi warisan itu dengan anaknya yang satu lagi, anaknya yang sulung gitu ya. Anaknya yang bungsu yang minta warisan. Dibagi, lalu setelah dibagi, anak yang bungsu ini merasa bahwa ini miliknya, dia nggak sadar bahwa orang tuanya masih ada. Dia kemudian pergi, dia berfoya-foya sampai akhirnya habis semua harta benda yang Tuhan berikan, yang ayahnya berikan kepadanya. Lalu ketika di dalam kesesakan tersebut saudaraku, dia sudah nggak punya uang lagi, dia pingin makan, udah nggak bisa, bahkan makan makanan babi pun nggak diizinkan. Ya, ada di sini yang saking laparnya mau makan ampas? Rasanya belum kayaknya ya. Dia ini sampai mau makan ampas babi, makanan yang untuk babi itu dia mau makan, itu pun gak dikasih. Bisa membayangkan bagaimana mengerikannya hidupnya. Lalu kemudian di tengah-tengah kesengsaraan itu dia mikir, di rumah ayahku banyak makanan. Di rumah ayahku bahkan para pembantu-pembantu hambaku pun enggak disuruh untuk makan makanan babi. Lalu dia berpikir, saya mau pulang. Dia mau pulang. Dan kemudian dia mikir, tapi saya nggak layak lagi untuk menjadi anak. Nggak apa-apalah, nggak jadi anak. Mau pembantu pun nggak apa-apa. Pembantu dari pembantu pun nggak masalah lagi ya, gitu. Karena itu jauh lebih baik daripada kondisi yang ada. Akhirnya dia karena kondisi itu, karena dia pun yakin ayahnya minimal akan mengizinkan dia untuk menjadi pembantu. Walaupun dia tahu dia udah kurang ajar, tapi dia masih merasakan pasti ayahnya mengasihi dia. Dia pulang. Dia memutuskan menguatkan hatinya untuk pulang. Dan ketika pulang apa yang terjadi saudaraku?
ternyata lebih daripada apa yang dia pikirkan. Bapaknya tidak hitung-hitungan, bapaknya tidak minta untuk dia kembalikan hartanya, tapi bapaknya lari begitu rupa, dia kejar, dia peluk anaknya, dia berikan jubah yang terbaik, dia berikan cincin, dia berikan sepatu. Dan ayahnya begitu bersuka cita. Saudaraku, ini cerita, tapi saya percaya di dalam beberapa skala kita mengalaminya. Kita melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran, tapi kita diterima kembali. Itulah yang namanya kasih. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang mengalami kasih seperti ini? Maka dia gak akan pernah bisa menolak Tuhan. Kasih adalah bahasa universal. Kasih adalah bahasa yang tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun. Sejahat apapun orang, ketika bertemu dengan kasih, maka dia akan mengenali kasih tersebut. Dan dia pasti akan tertunduk. Berapapun. Kamu bisa nggak tahu bahasa orang lain. Orang lain tersebut nggak bisa tahu bahasa kamu. Tapi ketika kamu melakukan kasih, kasih itu berbicara melampaui keterbatasan bahasa, betul? Kamu mungkin ketemu dengan seorang bule di tengah jalan, dia bingung, dia muter-muter. Kemudian kamu mau ajak dia ngomong, kamu nggak ngerti bahasanya, dia nggak ngerti bahasa kamu. Tapi ketika dalam bahasa yang nggak jelas itu kamu tahu dia mau ke suatu tempat, lalu kamu berikan apa yang dia butuhkan, maka kamu menjadi sahabatnya. Betul? Saudaraku, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, maka hiduplah dengan kasih. Karena kasih itulah yang gak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Ada orang yang membencimu, ada orang yang begitu tidak menyukaimu, tapi ketika engkau mengasihinya lebih lagi, suatu kali dia akan melihat ada yang berbeda dari hidupmu. Kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita mau menjadi seorang saksi, maka tidak ada bahasa lain yang bisa kita bawa selain bahasa kasih. Itu bahasa yang gak akan pernah bisa dihentikan oleh si jahat. Karena seperti yang tadi, Tuhan tidak pernah bisa berbuat dosa dan iblis tidak pernah berbuat kasih. Bahasa itu gak akan pernah bisa dihentikan. Ada satu cerita, seorang penginjil saudaraku, seorang hamba Tuhan. Dia begitu terbeban, ya karena di kotanya ada satu gangster yang begitu meresahkan kota itu. Dia membegal banyak orang, dia menganiaya banyak orang, dia mencuri banyak hal, dan gangster ini sangat ditakuti di kota itu. Lalu seorang hamba Tuhan ini, dia begitu merasa belas kasihan. Kasih yang dia dapatkan dari Tuhan itu begitu besar, sehingga dia ingin menyalurkan kasih itu kepada gangster-gangster ini. Jadi dia dengan polosnya dia datang, dia cari gitu ya. Dan kemudian ketemulah dengan pemimpin gangster ini, namanya Nick. Kemudian dia cerita, dia ajak ngobrol. Terus Nick ini karena tahu bahwa orang ini pendeta, dia nggak mau. Dia tolak, dia ludahin gitu ya. Berkali-kali didatangin sama pendeta ini, dia tolak. Tapi pendeta ini selalu datang. Ketika Nick membutuhkan sebuah, pernah suatu kali gangster ini berkelahi, terlukalah Nick ini. Dan kemudian teman-temannya pada lari. Bertepatan hamba Tuhan ini lewat. Kemudian dia lihat, kemudian dia tolong Nick ini, dia obatin, ya, dia antar ke tempatnya. Walaupun hamba Tuhan ini selalu ditolak, diejek, gerejanya diprovokasi begitu ya. Tapi hamba Tuhan ini belajar mengasihi. Ketika dia balut segala macam, Nick ini mulai tersentuh hatinya. Kenapa orang ini ya? Udah ditolak segala macam tapi tetap mengasihi. Sampai suatu kali singkat cerita, setelah berkali-kali akhirnya Nick ini menjadi orang yang bertobat. Bahkan tidak hanya bertobat, dia menjadi penginjil. Dia jadi orang-orang yang pergi memberitakan Injil kepada orang-orang penjahat lainnya. Dan lebih gila daripada, tanda kutip ya, lebih gila daripada pendeta yang tadi. Karena dia pelayanannya menjangkau orang-orang yang gangster-gangster. Saudaraku, mungkin orang gak bisa mengerti bahasa kita, tapi dia bisa mengerti bahasa kasih yang kita berikan. Kamu mungkin punya teman di kampus yang kamu ingin beritakan Injil, tapi menolak,
dia enggak, wah, atau mungkin kamu punya orang yang melecehkanmu dalam artian kamu pergi persekutuan, kamu pergi kemana, dia ejek segala macam. Cobalah kasihi terus, bawa dalam doa, bantu kalau dia butuh. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan kita sedang meletakkan bara di atas kepalanya. Dan suatu kali saya percaya cepat atau lambat dia akan mengalami jamahan Tuhan. Orang banyak dijamah oleh karena kasih Tuhan, bukan karena kemampuan kita berbicara, bukan karena kecakapan kita, tapi ketika dia melihat ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, di saat itulah dia akan menerimanya. Ketika kita berbicara tentang kebenaran kepada orang tua kita di rumah, saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, berikanlah kasih-Mu. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita disuruh cuci piring gak cuci piring? Ya kan? Kita disuruh nyapu rumah, kemudian kita berantem sama adik kita gitu ya. Tapi kalau kita melakukan itu, pasti adik kita pun bingung, kenapa orang ini kok berubah gitu ya. Atau kakak kita, ya pasti akan mulai bertanya-tanya. Dan ketika mereka mulai bertanya-tanya, kemudian kita cerita, kita sampaikan kebaikan Tuhan, saya percaya cepat atau lambat mereka akan membuka hatinya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, kasih yang kita terima dari Tuhan adalah kasih yang extraordinary, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak sembarangan. Dan Tuhan ingin kita membagikannya di tengah-tengah dunia. Dan bahasa kasih itu adalah bahasa yang tidak pernah bisa di stop, yang gak akan pernah bisa ditolak. Bahasa kasih adalah bahasa yang bisa menjangkau semua kaum, semua suku, semua bahasa, semua jenjang umur. Pernah ada satu cerita, ada satu orang oma yang sudah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Oma ini semasa hidupnya begitu menjengkelkan, begitu gak begitu disukai, sehingga ketika di masa tuanya anak-anaknya gak mau mengurus dia. Anak-anaknya lebih suka menitipkan dia di sebuah panti jompo. Kemudian akhirnya karena walaupun sudah tua, sudah gak bisa ngapa-ngapain, tapi cerewetnya, menjengkelkannya masih tetap gitu ya. Sehingga anak-anaknya, menantunya gak ada yang tahan, dimasukkanlah ke panti jompo. Lalu di panti jompo ini ada satu orang hamba Tuhan, bukan pendeta, orang biasa, tapi orang yang mengalami kasih Tuhan setiap hari. Dia kemudian datang melayani oma ini, dimarahin, disalah-salahin, dikasih minum teh manis terlalu manis, kemudian diganti nggak ada rasanya gitu ya. Entah apalah yang pas sama oma ini. Pokoknya kalau dia nggak ngomel kayaknya nggak hidup gitu kan. Jadi terus gini. Nah tapi orang ini nggak stres. Justru itu menjadi tantangan, dia doakan gitu. Sampai satu kali oma ini ketika sudah di penghujung hidupnya, dia terbuka kepada kasih gitu ya. Orang yang dia panggil ketika dia akan mengakhiri hidupnya siapa? Bukan anaknya, bukan menantunya, bukan cucunya yang dia ingat. Tapi orang hamba Tuhan ini yang selalu melayani dia setiap hari. Yang tidak pernah marah, tidak pernah menolak ketika oma ini marah-marah. Kemudian oma ini bilang, apa yang membuatmu tidak pernah membalas apa yang saya lakukan? Kemudian orang ini mengatakan, karena saya mengenal Kristus, saya melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Ketika dia ngomong begitu, oma ini bilang, saya mau kenal Kristus kamu. Mereka berdoa, dan gak lama setelah itu akhirnya oma ini meninggal dunia. Tapi kita mungkin punya keterbatasan, tapi kasih tidak pernah terbatas untuk mengubahkan hati orang. Oke? Dan itu adalah hal yang paling simpel. Gak apa-apa kalau mau tepuk tangan lo untuk Tuhan ya. Oke? Nah, cerminkan kasih, karena itulah yang tidak pernah bisa dipalsukan oleh apapun. Bayangkanlah bagaimana mengerikannya dunia ini tanpa kasih. Dan saudaraku, kita beruntung menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan kasih-Nya. Bawalah kasih itu ke tengah-tengah dunia. Jadilah bejana kasih-Nya. Jadilah saluran kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan.
Saudaraku, saya pun masih terus belajar untuk menjadi saluran kasih. Terkadang saya pun jengkel, terkadang saya pun hitung-hitungan, terkadang saya pun marah. Tapi saya percaya Tuhan sedang terus membentuk saya untuk bisa menjadi saluran kasih-Nya. Dan biarlah juga setiap kita yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar dari media yang ada, kita mengambil komitmen untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Mungkin tidak semudah untuk mengatakannya, tapi marilah kita terhubung kepada Tuhan sumber kasih itu. Ketika kita terhubung, maka sebenarnya tidak pernah kasih itu berhenti dalam hidup kita. Jangan lagi berpikir bahwa kasih yang disampaikan di 1 Korintus itu adalah sebuah teori, hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah wacana yang indah. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah kehidupan ketika kita terhubung kepada Kristus. Bayangkan bagaimana Kristus tertolak. Dia ditolak oleh manusia yang Dia ciptakan. Tidak hanya ditolak, Dia disalah mengerti, bahkan Dia disiksa begitu rupa. Padahal Dia mau berkorban untuk kita yang berdosa, tapi kitalah justru yang menyalibkan Dia. Tapi Dia tidak pernah sepatah kata pun mengutuki kita, karena kasih-Nya begitu besar dan ajaib. Dan itulah yang terpancar di dalam kehidupan para murid. Sekalipun Petrus disalib terbalik, sekalipun para murid dirajam, sekalipun para murid mati martir, tapi mereka mengatakan, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua itu bisa terjadi karena mereka mengenal Kristus, karena mereka sudah lebih dahulu terhubung kepada sumber kasih itu. Saudaraku, apakah engkau tidak rindu? Satu kali engkau mungkin dimarahin, dimaki, disalah mengerti oleh keluargamu, oleh orang tuamu, tapi engkau selalu melepaskan kasih kepada mereka. Sebelum kita mengasihi orang-orang di luar sana, hendaklah kita belajar mengasihi orang-orang di dalam lingkup kita. Ketika kita bisa mengasihi mereka dengan sepenuh hati, saya percaya kita akan menjadi saluran kasih-Nya juga di tengah-tengah dunia ini. Karena itu lepaskanlah pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hatimu, yang mungkin mengecewakanmu, orang-orang yang begitu kamu sayang, tapi kamu mungkin pernah mengalami keterlukaan dari mereka. Pancarkanlah kasih Kristus kepada mereka. Tapi sebelum memancarkan itu, terhubunglah dengan Tuhan. Karena secara otomatis, kalau kita terhubung, kita akan bisa memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami hamba-hambamu, kami mau belajar untuk bisa terus menjadi saluran kasih di tengah-tengah dunia yang terhilang ini, dunia yang tidak mengenal kasih Kristus ini. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menjadi bejana kasih-Mu, untuk menjadi bejana-Mu Tuhan, memancarkan kemuliaan-Mu. Bapa, urapi kami yang ada di tempat ini. Kalaupun kami mungkin pernah merasa kami tidak mampu, atau kami mungkin marah dengan orang-orang di sekitar kami, pulihkan, balut hati kami, supaya kami boleh memancarkan kasih itu sekali lagi. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, amin, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti
Sembari musik menaikkan pujian ini, saudaraku, apakah saudara mau menjadi saluran kasih di tengah-tengah dunia ini? Kalau engkau mau, ambillah komitmen di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang mungkin engkau dikecewakan, engkau marah, sehingga menghalangi engkau untuk memancarkan kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Bapa. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena sekalipun isi dunia ini menolak engkau, bahkan sekalipun ayah dan ibumu menolak engkau, tapi Tuhan tidak pernah menolak engkau. Kasih-Nya cukup bagimu, dan kasih-Nya lah yang akan membebaskan, menguatkan engkau. Kasih-Nya lah yang akan memampukan engkau menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudaraku, kalau ada di antara engkau di tempat ini yang masih marah, dendam, menyimpan sakit hati kepada orang-orang di sekitarmu, dan engkau rindu untuk didoakan supaya kita bisa melepaskan pengampunan, engkau boleh angkat tanganmu. Saya rindu untuk berdoa bagi engkau. Kalau engkau rindu untuk mengasihi, tapi saat ini engkau masih marah, menyimpan kekecewaan, dendam kepada orang-orang lain, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya rindu untuk berdoa dengan engkau. Biarkan pujian ini disampaikan dengan lembut. Yang mengangkat tangan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, kami datang kepadamu. Tidak peduli kami yang baru atau yang lama. Kami tahu Tuhan, dunia ini mencoba membuat hati kami tawar, sehingga kami tidak bisa menyalurkan kasih Tuhan. Siang hari ini kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami meminta kekuatan daripada Tuhan. Kasih-Mu lah yang memampukan kami untuk berdamai, untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mengecewakan kami. Hamba berdoa setiap saudara-saudaraku mengangkat tangan. Kasih-Mu yang menjamah hati mereka. Kasih-Mu yang melawat hati mereka, untuk mereka boleh mengalami kasih yang extraordinary berasal daripada Tuhan, supaya mereka boleh menjadi saluran kasih di tengah-tengah dunia ini. Pulihkan hati mereka Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan kasih kami Tuhan, supaya kami bisa melihat orang-orang yang terhilang di luar sana. Bapa, terima kasih, turunlah kasih-Mu atas orang-orang yang mengangkat tangan Tuhan, atas semua jemaat-Mu di tempat ini, ataupun saudara-saudaraku yang mendengarkan secara online. Turunlah kasih-Mu supaya kami boleh menjadi saluran kasih di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam dan terang dunia. Bapa, terima kasih ini doa kami kepada Engkau. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku. Katakan sekali lagi, kami mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku. Memuliakan nama-Mu, memuliakan, oh kami mau memuliakan nama-Mu. Sungguh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ketika Tuhan menempatkan kami ada di tempat ini, kami percaya Tuhan rindu supaya kasih yang kami rasakan daripada-Mu itu boleh tersampaikan buat orang-orang di luar sana.
Biarlah benar melalui keberadaan kami, setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa boleh mendengar tentang Tuhan, boleh percaya dan mengakui Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapa, perlengkapi setiap kami, dan biarlah benar kapasitas rohani kami semakin hari boleh semakin diperlebar oleh karena Tuhan ada dalam setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari demi hari di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memakai hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyimak beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Yang pertama ada info doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi Saudari Meriana Bobo, salah satu keyboardis dari GKKD yang ada di tempat ini. Selanjutnya info kesehatan. Gereja memberikan layanan konsultasi kesehatan free, gratis kepada seluruh jemaat Tuhan. Konsultasi dilakukan bisa secara online maupun offline. Untuk yang belum tahu siapa koordinatornya, ada Kak Yati, silakan menghubungi para PKS-nya masing-masing ya. Selanjutnya, taburan dana untuk misi bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pelayanan misi dapat memasukkan ke amplop persembahan dengan memberi keterangan misi. Oke, selanjutnya ada taburan dana untuk multimedia. Bagi jemaat Tuhan juga yang rindu untuk menabur buat pelayanan multimedia kita ini, biar semakin banyak orang-orang di luar sana yang mendengar tentang Tuhan, dapat memasukkan ke amplop persembahan ya dengan memberi keterangan multimedia. Nah, ini dia buku pemuridan. Jangan lupa kita harus memuridkan ya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membeli buku pemuridan seri pertama dan kedua khususnya untuk setiap para pembimbing, silakan menghubungi Saudari Yumi selaku sekretaris GKKD Malang ini. Selanjutnya, Welcome Maba, kita sama-sama dukung dan doakan penjangkauan jiwa baru. Welcome Maba akan diadakan pada tanggal 8 Oktober. Bagi jemaat yang rindu menabur, silakan menghubungi Mega. Nah, apa sih Welcome Maba ini? Nanti bisa menghubungi para PKS-nya masing-masing di komsel masing-masing. Info persembahan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan perpuluhan dapat ataupun taburan ya, bisa ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar dengan nomor dan atas nama yang ada di layar ini. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun di tanggal 20 sampai 23 September ini. Tuhan Yesus memberkati, biarlah dengan umur yang bertambah semakin hari nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adakah di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada? Kalau ada boleh angkat tangannya dong. Oke, ya dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan di samping kiri kanan boleh disambut jemaat Tuhan. Boleh diberikan salam. Bukan lagi, silakan berikan salam buat Bapak Ibu jemaat di samping kiri kanan. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Oke, dengan kasih Kristus minggu berikutnya kami rindu supaya kalau masih belum ada gereja lokal boleh bersama-sama bergabung boleh duduk oke. Boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk sama-sama kita boleh melayani Tuhan di tempat ini. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan step syukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Sebab hanya karena kasih karunia-Nya kita boleh diselamatkan, dan Dia Allah yang layak disembah. Dia sungguh layak. Kami mengangkat tangan kami padamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh layak. Katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Kaulah Raja, katakan, sebab Kau layak
Bapak Ibu jemaat Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, oh, katakan sebab Kau layak, Kau suci layak, oh, terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Yesus, Raja di atas. Oh, oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Engkau Yesus kami, Raja. Oh, Dialah Raja, Raja di atas segala. Oh, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan, Ajaib Engkau. amin. Haleluya. Bapak terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing beraktivitas seperti biasa. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saluran kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah yang mengutus dan mengurapi semua kami jemaat-Mu, supaya kami boleh berkarya sepanjang minggu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami pergi meninggalkan ruangan ini, berkatilah semua kami, urapilah semua kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ditebus oleh darahnya yang kudus, jemaat yang dikasihinya dengan kasih yang sejati. Jangan takut hatimu, jangan gentar terhadap dunia ini. Karena firman-Nya berkata, engkau seperti biji matanya. Dia menjaga hidupmu seperti kita menjaga biji mata kita sendiri. Karena itu pulanglah, damai sejahtera kekuatan daripada Tuhan berlimpah-limpah atas hidupmu. Diberkatinya engkau menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Segala sesuatu yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, dibuatnya berhasil. Segala sesuatu yang ditemukan oleh tanganmu, dibuatnya berhasil. Diangkatnya engkau naik dan tidak menjadi turun. Dibuatnya engkau menjadi anugerah buat banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Segala sesuatu yang kau butuhkan untuk hidup benar, dicurahkannya kepada engkau. Segala sesuatu yang kau butuhkan untuk menjadi saksi Tuhan, dicurahkannya atas hidupmu. Diberkatinya pekerjaanmu, diberkatinya kesehatanmu, diberkatinya keluargamu, diberkati segala aspek hidupmu. Pulanglah, damai sejahtera kasih Tuhan itu yang menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dengan sukacita dan kasih yang baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengurapi, dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Oh, tiada terselawi, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji. One, two, say. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada pun kesudahan. Katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, oh, 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 katakan, Yesus Tuhanku. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.